Halo guys, video ini mungkin belum sempurna, karena aku masih dalam proses belajar. Tapi ceritanya layak untuk kamu ikuti sampai akhir. Dibuat hanya dengan aplikasi standar. Pagi di sekolah itu selalu dimulai dengan keteraturan. Seragam rapi, sepatu bersih, semua berjalan sesuai aturan. Kecuali satu orang. Pagi, Pak. Dasi dirapikan, Andi. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan baik-baik. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita gunakan rumus ABC. Langkah pertama, hitung diskriminannya. Lalu substitusikan ke rumus X1 dan X2. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Ya, Andi? Benar. Lo tuh santai banget di, nilai tinggi tapi nggak pernah kelihatan belajar. Ngapain ribet kalau bisa gampang? Serius, cerita dong rahasianya. Prinsip hidup aja, simple. Di ruang guru, namanya sudah terlalu sering disebut. Pintar, tapi tidak bisa diatur, kata salah satu guru. Sering melanggar tata tertib tambah yang lain. Kalau dibiarkan, bisa mempengaruhi siswa lain. Semua sepakat dalam satu hal. Duduk kembali, Andi. Pelajaran belum selesai. Sudah paham, Bu? Tetap harus mengikuti aturan kelas. Kalau saya sudah bisa, kenapa harus menunggu? Karena ini bukan hanya soal kamu. Kalau bukan soal saya, kenapa saya harus peduli? Itu bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Hingga akhirnya, satu persatu laporan terkumpul. Pelanggaran demi pelanggaran, sikap demi sikap. Setelah pertimbangan matang, kami memutuskan Andi dikeluarkan. Ini demi kebaikan sekolah dan Andi sendiri. Saya turut menyesal, tapi keputusan ini final. Ini sudah terlalu sering, Andi. Aku tidak salah. Bukan ini yang kita cari. Bukan ini yang kita cari. Hingga suatu siang, mereka berhenti di depan sebuah sekolah yang berbeda. Tidak terlalu megah, tidak terlalu ramai, namun terasa tenang. Papan namanya sederhana, lingkungannya rapi. Dan yang paling terasa, suasananya sejuk. Kami sudah jelaskan semuanya dan alasan Andi harus keluar. Anak seperti ini bukan tidak bisa berubah. Di sini, kami tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga adab, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Prosesnya tidak diharapkan. Kalau di sini, gue bakal tertekan banget. Kamu akan sekolah di sini. Serius? Ini bukan tempat gue. Justru karena itu kamu perlu di sini, nak. Selama ini, aku selalu bisa menentukan arah. Selalu bisa memilih. Tapi sekarang, tidak. Sekolah baru, aturan baru, orang baru. Lihat aja nanti. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara riuh seperti sekolah lamanya. Semuanya rapi dari biasanya. Ia melangkah masuk dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan gugup, hanya tidak tertarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak baru ya? Iya. Rasanya agak asing di sini. Baiklah, mari kita mulai pelajaran dengan berdoa bersama. Aku jadi mengantuk. Wah, baru 15 menit, rasanya sudah seperti 1 jam. Belajar itu memang bisa bikin waktu terasa lambat sekali. Istirahat belum tiba, tapi aku sudah merasa lelah. Pelajarnya terlalu mudah, tapi suasananya yang membuatku tidak nyaman. Semua terasa diatur, terarah, terkendali. Dan itu bukan diriku. Kenapa? Yang barusan lewat? Siapa? Oh, itu Sophie. Sophie. Dia anak kelas sebelah. Pinter banget. Hampir selalu ranking 1. Serius?
Iya, tapi bukan itu aja. Dia juga dikenal paling jaga sikap di sini. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama, pelajaran, catatan, dan kebosanan. Awalnya, itu hanya untuk mengusir Nuh, namun tanpa ia sadari, ada satu hal yang mulai ia tunggu. Hari itu, Andi pulang dengan pikiran yang tidak biasa. Ia tidak lagi hanya merasa bosan, ada sesuatu yang tidak bisa ia jawab dengan logi cepat seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menjadi yang paling tahu. Aku tidak lagi merasa bosan. Ada sesuatu yang mengusikku. Aku tidak punya jawaban cepat. Aku hanya ingin mengerti. Perhatian kecil ini membuka jalan untuk perubahan yang lebih besar. Bukan semua orang, hanya satu. Mungkin kali ini, dia akan lewat jendela ini. Aku berharap Sophie lewat dan aku bisa melihatnya lagi. Ia mulai mengenali waktunya lewat, mulai hafal arah jalannya. Bahkan tanpa melihat, ia seperti tahu kapan sosok itu akan muncul. Dan setiap kali Sophie lewat luar jendela, kenapa dia bisa seperti itu? Tenang, terjaga, seolah tahu batas tanpa terlihat terpaksa. Berbeda dengan dirinya, yang selalu merasa harus bebas untuk merasa hidup. Ki, dia emang dari dulu gitu? Siapa? Sophie. Iya, dari kelas 1 juga udah begitu. Aku harus mencoba memperkenalkan diri. Kamu Sophie kan? Iya, Aku Andi. maaf. Aku tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Oh, Senang berkenalan denganmu, Andi. iya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Kenapa dia bisa setegas itu tanpa terlihat kasar? Tapi dia juga rasa ingin mengerti. Hari itu Andi tidak langsung pulang. Ia duduk di bangkunya lebih lama dari biasanya. Buku di depannya terbuka, tapi tidak satupun ia baca. Pikirannya masih tertahan di satu momen. Tangan yang tidak disambut. Aku tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Mahram. Apaan sih itu? Ki, kenapa? Gue mau nanya, tapi jangan aneh-aneh ya jawabnya. Ya tanya aja dulu, kenapa Sophie gak mau jabat tangan? Dia bilang apa ke lo? Katanya, bukan mahram. Nah, itu jawabannya. Gue gak ngerti. Mahram itu orang yang dalam Islam gak boleh dinikahi. Kayak keluarga dekat, ibu, saudara kandung, gitu. Kalau bukan mahram, ada batasan. Termasuk gak bersentuhan. Cuma jabat tangan doang. Buat dia, itu bagian dari menjaga diri. Jadi, dia nolak gue karena itu? Bukan nolak loh, tapi dia menjaga prinsipnya. Bukan nolak, tapi menjaga. Semua orang di sini gitu. Nggak semua, tapi banyak yang berusaha. And lo?
masih belajar. Berarti selama ini gue nggak ngerti. Pagi itu, Andi berdiri di depan cermin. Seragamnya sudah rapi. Tangannya sempat ingin melonggarkan dasi kebiasaan lamanya. Namun kali ini, ia berhenti. Ia membiarkannya tetap rapi. Langkah kecil, tapi berbeda. Pagi, Pak. Pagi. Rapi hari ini. Baik, mari kita mulai pelajaran matematika hari ini. Tulis persamaan linier ini di buku catatan kalian. Baik, Bu. Lo kenapa akhir-akhir ini beda? Biasa aja. Biasanya lo nggak pernah nahan diri. Iya, mungkin lagi coba. Coba apa? Ngikutin apa yang seharusnya. Ternyata bisa juga. Bukan menjadi sempurna, bukan menjadi orang lain, hanya menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus menjadi nomor satu. Perubahan kecil itu terus berjalan. Pelan, tidak mencolok, namun cukup untuk membuat Andi mulai melihat sekolah ini dengan cara yang berbeda. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak berubah. Sophie. Ia pernah melihatnya. Dan lebih tepatnya, ia pernah melihat siapa yang ada di dalamnya. Aku harus ikut ekstrakurikuler ini. Sophie pasti ada di sana. Ini kesempatanku untuk lebih mengenalnya. Lu ikut apa, Ki? Belum tahu. Paling yang santai aja. Kayaknya gue ikut yang ini deh. Yang itu lumayan serius loh. Ya, coba aja. Ya, ada dia. Kalau menurut saya, kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Jadi, menurut kalian bagaimana cara kita bisa meningkatkan partisi dalam kegiatan ini? Mungkin kita bisa mulai dengan membuat poster yang lebih menarik. Saya bisa bantu desainnya. Jadi, gimana menurutmu? Ekskul kita keren kan? Setuju. Aku rasa banyak yang akan tertarik kalau kita promosikan dengan baik.